Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya anak-anak silakan kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya anak-anak bisa mempersiapkan alat tulisnya sambil menonton video ini, sambil mendengarkan penjelasan, anak-anak bisa mencatatnya. Jadi nanti ketika masuk sekolah, anak-anak tidak mengulang lagi dari awal, tapi anak-anak sudah punya bekal. Jadi materi yang sudah diterangkan, anak-anak sudah menguasai. Seperti itu ya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya anak-anak? Kita hari ini akan mempelajari tema baru. Sebuah tema yang sangat simpel, tetapi hari ini sulit untuk diaplikasikan oleh sebagian besar orang. Tentang apa kira-kira tema tersebut? Tema kita hari ini akan membahas tentang kejujuran. Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Pada bab ini kita akan membahas tentang makna jujur, dalil tentang jujur, dan juga hikmah perilaku jujur. Silakan anak-anak bisa menyimak video ini sampai selesai. Pertama kali kita akan membahas terkait dengan makna jujur. Jujur secara bahasa semakna dengan as-sidqu atau sidik. Nah, sidik ini adalah salah satu sifat wajib bagi Rasul. Artinya apa sidik? Artinya benar, artinya nyata. Nah, di sini sidik diartikan sebagai berkata benar. Lawannya adalah dusta atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan al-kadzibu. Jadi lawannya sidik adalah al-kadzibu atau dusta. Sedangkan secara istilah, jujur memiliki beberapa pengertian. Di antaranya yang pertama adalah kesesuaian antara ucapan dan juga perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan juga kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat adalah sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Jadi yang dimaksud jujur ya, yang dimaksud jujur adalah sesuai antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu sesuai. Terus antara informasi yang didengar dengan orang lain yang disampaikan dengan kenyataannya itu sesuai semua. Yang selanjutnya ketegasan dan kemantapan hati. Jadi di dalam hatinya itu tidak ada keraguan, ini loh kejujuran. Kalau kebohongan atau kedustaan itu biasanya di dalam hati kecil kita pasti ada keraguan. Yang selanjutnya adalah sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Nah, tentu saja seperti itu ya kan. Yang namanya jujur itu tidak akan bercampur dengan kedustaan. Selanjutnya di sini Imam Al-Ghazali membagi jujur dalam 3 hal. Yang pertama adalah jujur dalam niat. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan atau lisan. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau disebut amaliyah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jujur dalam niat? Nah, jujur dalam niat yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah. Jadi niatnya itu memang karena Allah, tidak ada
tendensi yang lain. Yang kedua, jujur dalam perkataan, yaitu sesuainya berita yang diterima dan yang disampaikan. Misalkan dikasih tahu berita A, disampaikan ke orang lain ya harus A, jangan ditambah-tambahi ataupun dikurangi. Selanjutnya, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya. Tidak melakukan kecurangan terhadap orang lain. Nah, inilah pembagian jujur menurut Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, tugas bagi anak-anak, silakan didengarkan. Tugasnya untuk kalian carikan contoh sikap jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan juga jujur dalam perbuatan. Masing-masing 3 contoh. Dalam niat 3, dalam perkataan 3, dalam perbuatan juga 3. Tugasnya kalian tulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan di Google Classroom. 3 pembagian sikap jujur ini bisa kita implementasikan baik dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Contoh jujur di lingkungan keluarga bagaimana sih? Nah, di sini disajikan bahwasanya berterus terang kepada orang tua jika melakukan kesalahan, memberikan lebihan uang belanja. Mungkin kalau anak-anak disuruh ibunya belanja ke warung ada uang lebihan, nah itu silakan dikembalikan kepada orang tua. Kalaupun orang tuanya memberikan berarti itu rezeki kita. Tetapi kalau tidak memberikan, ya kita harus mengembalikan karena apa? Itu bukan hak kita. Yang ketiga, membayarkan uang SPP sesuai amanat orang tua. Jangan malah uang SPP-nya dibuat nongkrong, dibuat jalan-jalan, dibuat beli baju, dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan perbuatan yang tidak jujur. Selanjutnya, jujur di lingkungan sekolah. Contohnya bagaimana? Mengerjakan ujian dengan tidak mencontek. Misalkan kemarin kan ulangan ya. Nah, ulangan itu jawabannya jujur atau tidak sebenarnya sudah bisa terdeteksi. Ada yang langsung copy paste dari Google, itu juga ada. Ada yang jawabannya sendiri, ada yang copy paste dimodifikasi, itu juga ada. Coba kalian introspeksi diri dalam ulangan kemarin, kira-kira kalian dalam menjawabnya sudah jujur apa belum? Kira-kira itu jawaban kalian sendiri atau copy paste dari Google? Nah, silakan kalian merefleksikannya. Contoh yang selanjutnya adalah mengembalikan buku di perpustakaan sesuai ketentuan. Selanjutnya, berkata jujur pada guru dan juga teman. Ini adalah contoh sikap jujur yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah contoh sikap jujur di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah mematuhi rambu lalu lintas. Nah, ini biasanya anak-anak yang sering teledor, terutama memakai helm. Kalau hari ini memakai masker, itu yang sering kita abaikan. Yang kedua, tidak berusaha menyuap polisi ketika kena tilang. Memberikan informasi yang sebenarnya kepada orang lain di lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap jujur baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Jadi, dimanapun kita harus selalu bersikap jujur. Selanjutnya, kita akan belajar sikap jujur melalui suri tauladan yang diberikan oleh tokoh-tokoh besar Islam. Yang pertama adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat Islam yang seperti saat ini umat Islam menjadi mayoritas karena kejujurannya. Sejak Nabi Muhammad kecil, menggembala ikut dagang pamannya, Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Maka dari itu Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Contoh yang kedua datang dari seorang imam madhab, yaitu Imam Malik. Nah, Imam Malik ini mengajarkan jujur dalam berilmu.
bahwa integritas seorang ulama atau seorang ilmuwan itu terletak pada kejujurannya. Jadi suatu ketika Imam Malik pernah disodori 20 pertanyaan oleh seseorang yang jawabannya itu membutuhkan ijtihad. Nah, dari 20 pertanyaan tersebut, Imam Malik hanya menjawab 3 pertanyaan. Yang 17, Imam Malik mengatakan bahwa aku tidak tahu. Ini adalah sikap seorang Imam Malik, imam madhab besar. Jadi beliau ketika tidak tahu dengan jujur mengatakan bahwa tidak tahu. Nah, kejujuran ini tidak menjadikan integritas keilmuannya menurun. Justru beliau malah dihormati karena kejujurannya. Hal ini berbeda dengan keadaan yang kita jumpai dalam kehidupan sekarang. Hari ini, orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi sok tahu. Orang-orang gengsi ketika mereka tidak tahu. Mereka takut untuk bersikap jujur. Karena apa? Takut dianggap orang yang tidak bisa. Takut dianggap orang yang tidak kompeten. Nah, maka dari itu kita harus kembali belajar kepada Imam Malik. Imam Malik saja yang seorang imam madhab berani untuk menyatakan kejujurannya apabila beliau tidak tahu. Nah, apalagi kita, ya kan? Ketika kita menuntut ilmu, usahakan untuk selalu jujur. Yang ketiga adalah cerita yang datang dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih muda, beliau ingin menuntut ilmu di Baghdad. Oleh ibunya, beliau dititipkan kepada para kafilah, rombongan orang-orang yang mau ke Baghdad, dengan diberikan uang yang dijahit di bajunya. Tapi kemudian ibunya berpesan, kalau kamu mau menuntut ilmu, pesan saya satu, yaitu kamu harus bersikap jujur kepada siapapun dan dalam kondisi apapun. Itu pesan ibunya. Singkat cerita, di tengah perjalanan ada sekelompok perampok yang mengambil barang-barangnya rombongan dari Syekh Abdul Qadir ini. Lalu ditanyalah Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu masih punya barang apa lagi? Kamu masih punya harta apa lagi? Lalu dengan jujur, Syekh Abdul Qadir ini menunjukkan bahwasanya ini loh, di bajuku yang bagian bawah, ibuku memberikanku uang yang dijahit di dalamnya. Seketika itu perampoknya itu kaget. Lalu seketika itu para perampok tersebut menjadi taubat dan mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, begitulah cerita-cerita kejujuran yang datang dari tokoh-tokoh hebat umat Islam. Maka sudah sepatutnya kita bisa meneladani tokoh-tokoh hebat tersebut. Selanjutnya adalah dalil tentang jujur. Nah, dalil yang pertama adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Anak-anak bisa membacanya. Nah, kandungan dari Al-Ma'idah ayat 8 ini yang pertama adalah perintah kepada orang mukmin. Di awal ayat kan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Perintahnya untuk apa? Agar orang-orang mukmin ini menjadi orang-orang yang cermat, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan. Dilanjutkan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadi hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Di sini poinnya. Dilanjutkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Selanjutnya, ayat ini menyuruh kita untuk menjadi seseorang yang adil, terutama dalam persaksian. Ya kan? Dijelaskan bahwasanya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum itu menjadikanmu bersikap tidak adil. Misalkan, si A adalah teman baik kalian, si B adalah orang yang kalian benci. Si A dan B ini bertikai, ya kan? Nah, karena kamu membenci si B, maka kamu bersikap tidak adil terhadap si B. Walaupun sebenarnya si B ini tidak salah. Nah, hal tersebut tidak dibenarkan menurut Al-Maidah ayat 8. Jadi sebenci apapun kamu terhadap seseorang, ya, janganlah sekali-kali bersikap tidak adil. Dalil yang kedua datang dari Quran surat At-Taubah ayat 119. Di sini perintahnya ditujukan kepada seluruh orang beriman. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Disuruh apa orang-orang beriman tersebut? Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Jadi ayat ini yang pertama adalah seruan kepada orang-orang beriman agar tetap dalam ketakwaan, untuk selalu bertakwa kepada Allah dan memohon ridhonya Allah. Dilanjutkan, wakunu ma'as shodiqin. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang shodiq. Kenapa kita harus bersama orang-orang yang benar? Karena ketika kita bersama orang-orang yang benar dan orang-orang yang jujur, maka kita akan mengikuti ketakwaan mereka dengan bersikap benar dan bersikap jujur. Sampai sini bisa dimengerti ya anak-anak? Jadi dua dalilnya. Yang pertama tadi Al-Maidah ayat 8, yang kedua adalah At-Taubah ayat 119. Kita lanjutkan. Dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang barang siapa yang berlaku jujur, maka kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Ya kan? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri, dan kebaikan yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuntunmu ke surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon. Jadi seseorang yang terbiasa bersikap jujur maka akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, jika orang yang berdusta, kedustaan tersebut akan menuntun pada kejahatan, dan kejahatan fujur, ya, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan akan menuntun kita ke neraka, akan membawa kita ke neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadziban. Jadi seseorang yang sudah terbiasa bersikap dusta, maka dia akan tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dapat kita simpulkan bahwasanya kandungan hadis ini yang pertama, kejujuran dapat membawa kita pada kebaikan, dan kebaikan tersebut yang akan menuntun kita ke surga. Sebaliknya, kedustaan akan membawa kita pada kejahatan, dan kejahatan tersebut yang akan menuntun kita ke neraka. Yang terakhir adalah pembahasan tentang hikmah jujur. Ada beberapa manfaat dari jujur. Yang pertama, kita merasa lebih tenang
dan juga bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Karena orang yang jujur itu cenderung hatinya akan merasa tenang. Berbeda ketika kita berdusta, pasti ada rasa was-was dalam diri kita. Takut kalau kebohongan kita ketahuan. Nah, untuk menutupi kebohongan itu pasti melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Makanya ketika kita satu kali berbohong, maka seterusnya kita juga akan berbohong. Yang kedua, memberikan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi, bersikap jujur itu baik untuk diri kita sendiri. Juga untuk orang lain juga baik karena orang lain tidak dirugikan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, amanah, atau dapat dipercaya. Seperti kisahnya Rasulullah tadi, sejak Rasulullah menggembala, sejak Rasulullah berdagang bersama pamannya, nah Rasulullah tidak pernah berdusta sekalipun. Maka dari itu Rasulullah dipercaya oleh orang-orang Arab pada masa itu. Hal ini dicontohkan ketika peletakan Hajar Aswad. Jadi semua kabilah-kabilah ataupun ketua-ketua dari golongan suku Quraisy itu berkumpul. Mereka berebut siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, lalu seorang itu memberikan usul, bagaimana kalau kita serahkan permasalahan ini kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dengan bijak, karena di situ Nabi Muhammad dipandang sebagai orang yang jujur, orang yang amanah atau dapat dipercaya, maka Nabi Muhammad memberikan solusi bahwasanya dibentangkanlah sorbannya, lalu Hajar Aswad itu ditaruh di atasnya dan masing-masing ketua suku tersebut mengangkatnya dari ujung-ujungnya. Dan semuanya menyepakati itu dan memuji Nabi Muhammad. Jadi berkah kejujurannya, Nabi Muhammad menjadi orang yang amanah, yang dapat dipercaya. Begitupun kita, kalau kita terbiasa bersikap jujur, maka orang itu akan percaya dengan kita. Tapi sekali kita berdusta, 2 kali kita berdusta, orang tidak akan percaya dan kita terkenal sebagai pendusta. Yang selanjutnya akan mendapat empati dan simpati dari orang lain. Jadi orang lain itu akan peduli kepada kita karena kita menjadi pribadi yang jujur. Yang terakhir adalah menjauhkan diri dari berbagai tindakan yang melanggar norma agama serta norma hukum negara. Baiklah anak-anak, seperti itu penjelasan tentang sikap jujur. Ya, usahakan mulai dari hal-hal yang terkecil kita harus bersikap jujur. Kalau di sekolah, ya misalkan kalau ulangan tidak mencontek, tidak membawa kerpean, itu adalah contoh jujur yang sangat simple, yang sangat sederhana. Karena sebagaimana yang saya bilang tadi di awal, bahwasanya jujur itu adalah hal yang sangat sederhana, tetapi hari ini susah untuk dilaksanakan. Oke, seperti itu anak-anak. Jika ada ketidakpahaman dalam materi ini, anak-anak bisa bertanya melalui kolom komentar YouTube. Nanti akan saya jawab melalui video. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Juga dapat bermanfaat bagi sekeliling kita agar apa? Agar kita selalu menjadi orang yang baik. Ya, minimal kita tidak menyusahkan lingkungan sekitar kita. Jangan pernah lelah untuk berbuat jujur, karena tidak ada ruginya untuk kita berbuat jujur. Jujur itu hebat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.